Yosa, demo-demo kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku Koro Japan. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja di Jepang dan berapa gaji seorang pemagang di Jepang ya. Apakah bisa tembus sampai 30 juta atau 50 juta. Yuk simak videonya. Untuk bisa kerja di Jepang itu ada banyak cara ya guys ya. Yang aku tahu aja itu bisa pemagang atau jisuse, terus Tokutegino sama engineering. Tapi untuk kali ini aku akan menjelaskan ini guys, bisa Tokutegino sama pemagang ya. Apa sih perbedaan Tokutegino sama pemagang itu sendiri? Untuk pemagang itu ya guys ya, itu jam kerja kita itu dibatasin, terus apa ya, kita itu dalam pengawasan kumie atau orang yang bertanggung jawab kita di sinilah. Dan mungkin untuk jam lembur kerja ya, itu kita itu dibatasin untuk seorang pemagang itu. Kayaknya itu dalam sebulan itu 30 jam, tidak boleh lebih dari 30 jam. Dan gaji pun itu sangat berbeda ya sama Visa Tokute. Dan Tokute itu ini guys, kedudukannya itu sama kayak karyawan orang Jepang aja asli, kayak jam kerja, terus jam lembur gitu, terus gaji itu mungkin hampir sama ya kayak orang Jepang untuk visa Tokutegino itu. Untuk kalian yang ingin mengambil visa pemagang atau JUSE, itu ada dua cara guys. Kalian bisa mengikuti program pemerintahan atau pemerintah atau IM ya, disebutnya anak-anak nyebutnya itu IM, atau yang swasta yang SO ya guys ya. Dan perbedaan IM sama SO itu mungkin dari persyaratannya ya. Yang IM ini lebih apa ya, lebih ketat lah persyaratannya ini. Setelah kalian habis selesai kontrak lah 3 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, nanti kalian dapat pulang ke Indonesia, kalian dapat pesangon uang dari pemerintah itu untuk program usaha atau apalah, dan sama Nenkin. Untuk jalur swasta mungkin kita hanya dapat Nenkin aja ya guys. Jadi Nenkin itu uang kita sendiri sebenarnya, uang dari gaji dipotong untuk tabungan kita, nanti setelah pulang baru dikasihin ke kita. Jadi setiap bulan itu gaji kita itu nanti dipotongin berapa, 1 mang atau 2 mang gitu. Nanti setelah kita pulang baru dikasihkan ke kita. Ya kayak apa ya, kalau di Indonesia itu uang pensiunan, jam sostek mungkin guys. Kalau aku kemarin itu ngambil jalur swasta ya guys ya. Terus langkah-langkah apa aja sih untuk bisa kerja di Jepang? Yang pastinya kalian harus sehat jasmani dan rohani ya guys ya. Tidak memiliki riwayat penyakit dalam lah, yang penyakit berat gitu. Terus minimal lulusan SMA sederajat, SMK SMA itu. Tapi kalau kalian lulusan SMP, tenang aja guys, kalian juga bisa berangkat. Cuman kalian harus nyari paket C ya guys ya, untuk memenuhi persyaratan itu. Setelah memenuhi persyaratan itu, kalian harus nyari LPK atau lembaga penyalur tenaga kerja ke Jepang itu ya guys ya. Setelah di LPK nanti kalian untuk belajar bahasa, mental, sama fisik. Kita kerja di Jepang itu gak cuma harus bisa bahasa Jepang ya guys ya, tapi juga harus kuat mentalnya, fisiknya juga harus kuat. Karena apa ya guys ya, kita kerja di sini kan merantau di negara orang kan, banyak perbedaan kayak makanan, terus cuaca, budaya, bahasa itu sendiri. Makanya kita harus masuk LPK untuk ya, kita sebelum ke Jepang itu harus mempunyai bekal lah, bekal itu tadi. Jadi urutannya gini guys, kalian itu harus nyari LPK dasar yang bekerja sama dengan SO. Kenapa bang kok nggak langsung masuk ke LPK SO aja, mendaftar ke LPK SO aja? Kan kita bisa mengirit biayanya itu nggak double-double, ke LPK dasar dulu baru ke SO. Jadi mayoritas LPK SO itu sekarang itu nggak ini guys, nggak mau menerima anak didik baru yang
kita ngajarin bahasa dari nol lagi. Jadi dia maunya yang udah punya basic lah, untuk kayak hafal hiragana, katakana, bisa baca lah minimal, terus bisa hafal kotoba gitu, masuk bab gitu. Iya ada, cuman paling sebagian sih kayak gitu. LPK LPKSO itu kebanyakan dia udah bekerja sama sama LPK dasar. Berapa lama kita belajar di LPK dasar? Jadi di LPK dasar guys, itu kita belajar sekitar 3 sampai 4 bulanan ya. Setelah kita melewati apa ya, pembelajaran itu udah mampu lah, kita nanti disuruh medical check up, medical check pertama sama terus tes psikotes itu. Nah setelah itu baru Mensetsu job. Mensetsu itu wawancara job guys. Job sendiri itu dari LPK SO ya guys, dan LPK SO itu dapatnya dari perusahaan-perusahaan di Jepang yang yang penyedia job. Jadi perusahaan Jepang itu mengkonfirmasi sama LPK SO nya. Nah LPK SO itu nanti konfirmasi sama LPK dasar. Nah misalnya ini ada job pertanian, butuh 4 kandidat anak. Nah tugasnya dari LPK dasar ini nanti dia menyiapkan anak-anak peserta wawancara untuk wawancara job ini. Nah setelah misalnya kalian lulus job ini, kalian nanti dikirim ke LPK SO untuk pembelajaran lagi ya guys ya. Sekitar 3 sampai 4 bulanan juga sih guys, sambil di LPK SO itu sambil nunggu surat kontrak kerja. Nanti kalian suruh tanda tangan sama CEO untuk surat untuk masuk di negara Jepang itulah, kayaknya itu. Mungkin jarak turun, misalnya surat CEO itu turun hari ini, mungkin kalian bisa terbang 3 hari atau seminggu ke depan, itu bisa cepat terbang guys kalau CEO udah turun itu. Dan untuk Tokutegino sendiri guys, itu persyaratannya hanya ada 2 guys, JFT Basic sama JLPT N4. Itu bahasa ya, tingkatan bahasa. Jadi bahasa itu ada 5 tingkatan ya, ada 5 tingkatan. Yang paling rendah N5, N4, N3, N2, dan N1 yang paling tinggi. Jadi minimal Tokutegino itu N4 ya guys ya. Terus sama ini satu lagi, SSW job yang kalian pilih, misalnya job pertanian. Jadi kalian harus mengikuti ujian lagi ini SSW. Misalnya pertanian ya pertanian, SSW pertanian. Kalau perhotelan ya perhotelan kayak gitu. Jadi dua persyaratan, JFT Basic N4 atau JLPT itu sama SSW ya, SSW job yang kalian pilih. Nah kalian dapat 2 persyaratan itu tadi, kalian bisa nyari TSK untuk nyari job ya. TSK itu untuk yang lembaga yang menyediain job itu yang ada di Jepang. Itu penjelasan cara kerja di Jepang ya guys ya. Ini waktunya kita bahas gaji di Jepang itu berapa. Gaji setiap perusahaan sama daerah itu berbeda-beda ya guys ya, tergantung UMR juga. Cuman kebanyakan minimal yang paling rendah itu paling Juichi Mang, 11 mang sampai 20 mangan lah. Itu tergantung lemburan juga ya. Dan setiap tahun itu nanti ada kenaikan gaji guys. Itu bisa dalam setahun itu bisa 1 sampai 2 kali kenaikan gaji. Itu tergantung perusahaan juga. Ada juga yang enggak ada kenaikan gaji selama kontrak itu. Oke guys, mungkin penjelasan cara kerja di Jepang sudah cukup ya. Kalian kalau ada yang masih bingung bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau nanti bisa langsung japri ke Instagram saya. Ini linknya aku taruh di deskripsi YouTubeku ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku dan selalu mensupportku ya. Aku selalu semangat lagi untuk membuat konten-konten perjepakan ya. Dan semoga kalian yang baru mau proses ke Jepang atau lagi baru mau Mensetsu, semoga dapat
cepat lulus job lah, dan tinggal nunggu CEO, semoga CEO-nya cepat turun, semoga kalian diperlancar semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.